kita akan pelajari tentang konsep bejana berhubungan. Apa sih bejana berhubungan? Gambarnya seperti ini. Bejana berhubungan merupakan sebuah bejana yang terdiri dari dua atau lebih pipa yang saling berhubungan. Nah, kita lihat permukaannya mendatar seperti ini. Tingginya sama, ketinggiannya sama. Nah, bagaimana apabila dimiringkan? Nah, ternyata permukaannya juga tetap mendatar dan sama tinggi. Nah, prinsipnya begini. Pada bejana berhubungan berlaku permukaan zat cair yang sejenis selalu mendatar dan sama tinggi. Dengan syarat, ini sejenis ya, zat cairnya ini hanya satu jenis saja. Bagaimana bila tidak sejenis? Kita perhatikan materi berikut. Mengukur massa jenis zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan. Nah, ini adalah sebuah pipa U. Kalian bisa membuat pipa U dengan selang transparan yang kemudian diisi menggunakan dua jenis zat cair. Dibentuk U seperti ini, diisi dua jenis zat cair, ini air dan minyak. Karena air dan minyak tidak bercampur, akan memisah seperti ini, maka nanti akan muncul bidang batas. Nah, pada bidang batas ini kamu tarik garis, kemudian kamu ukur ketinggiannya. Maka akan ditemukan ada H2 dan juga ada H1 di sini. Ya, yang lebih tinggi ini yang disebut H1. Kemudian cara menentukan massa jenisnya adalah kita gunakan prinsip bahwa tekanan dalam zat cair ini akan sama ya. Tekanan pada minyak sama dengan tekanan pada air. Tekanan hidrostatis 1, pH 1 sama dengan pH 2. 1 untuk minyak, 2 untuk air. Jangan terbalik ya. Ingat rumus pH tadi apa? pH rogoh, Rho GH. Karena pH 1 maka Rho 1 G kali H1. Yang ini pH 2, Rho 2 G kali H2. Sama-sama ada unsur G bisa kita hilangkan, tinggal Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Kalau sudah ada angkanya, tinggal kalian masukkan saja. Nah, penjelasannya adalah Rho 1 massa jenis zat cair 1, Rho 2 massa jenis zat cair 2, H1 tinggi permukaan zat cair 1, H2 tinggi permukaan zat cair 2. Perhatikan yang namanya tinggi permukaan dari bidang batas. Kemudian penerapan konsep bejana berhubungan. Yang pertama pada alat ini, teko. Biasa kita miliki di rumah ya. Ceret juga. Kemudian ini adalah menara air atau toren. Lalu yang berikutnya adalah water pass. Biasanya dipakai oleh tukang bangunan untuk meratakan bangunan ketika mau memasang tembok atau pondasi biar sama ketinggiannya. Kita lanjutkan masih ke zat cair ya, tentang hukum Archimedes. Untuk membahas hukum Archimedes, kita coba lihat gambar ini. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar ikan-ikan kecil nih, ikan yang sangat banyak sekali. Nah, kenapa ikan bisa mengapung? Ikan memiliki kantung di dalam tubuhnya. Jika ia ingin mengapung, kantung ini diisi dengan udara, sehingga gaya apungnya lebih besar. Ketika mau dia menyelam lagi, maka kantungnya diisi air, gitu, sehingga dia bisa menyelam kembali. Jadi bukan sirip ikan yang membuat dia mengapung, karena sirip ikan itu hanya untuk mengarahkan arah renangnya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang hukum Archimedes. Ini adalah Bapak Archimedes ya. Dia menyatakan bahwa setiap benda yang berada dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas. Nah, gaya ke atas yang dialami oleh benda tersebut disebut gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, besarnya gaya apung tadi sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Nah, gaya Archimedes disimbolkan FA. FA gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara disimbolkan WU dikurangi berat benda di air WA. Nah, sehingga FA sama dengan WU min WA. Dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita menimbang benda di air, itu akan terasa lebih ringan karena ada gaya ke atas. Nah,
si Archimedes ini, Bapak Archimedes ini dalam menemukan hukum Archimedes, ini juga ada sejarahnya. Nanti kalian bisa browsing bagaimana kisah Archimedes dalam membuktikan mahkota raja terbuat dari emas asli atau tidak. Ceritanya sangat menarik, tapi tidak saya ceritakan di sini ya. Kalian nanti bisa browsing sendiri. Oke, kita lanjutkan tentang hukum Archimedes. Ini contoh ketika menimbang ya. Ketika ditimbang di udara, ini menunjukkan angka 7. Kemudian dicelupkan ke air. Ternyata hanya menunjukkan angka 4. Nah, berarti gaya ke atasnya yang 3 tadi ya. Gaya ke atasnya yang 3 tadi itu jumlahnya akan sama dengan air yang tumpah di wadah ini. Nah, bisa dikatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas. Besarnya gaya tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau yang tumpah ini. Semakin besar volume benda yang tercelup ke dalam cairan, akan semakin besar pula gaya tekan ke atasnya. Sehingga gaya Archimedes FA bisa juga kita rumuskan dengan FA sama dengan Rho GV. Rho-nya adalah Rho cairan ya. Keterangannya V adalah volume benda yang tercelup. Jadi volume benda yang tercelup dalam cairan, satuannya meter kubik. G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Rho cairan adalah massa jenis zat cair dalam kilogram per meter kubik. Lain waktu akan saya berikan contoh soalnya mungkin ya di video yang berbeda khusus pembahasan soal. Nah, apabila kalian memasukkan suatu benda ke dalam air atau ke dalam cairan, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bendanya akan mengapung. Mengapung itu seperti ini ya. Jadi ada bagian yang berada di luar permukaan cairan itu. FA adalah gaya ke atas, WB adalah berat benda. Ketika mengapung, FA sama dengan WB. Atau massa jenis bendanya itu lebih kecil dari massa jenis airnya. Sehingga dia akan mengapung. Kemungkinan kedua, benda melayang. Ketika melayang, gaya ke atas atau gaya Archimedesnya sama dengan berat bendanya juga. Tetapi massa jenisnya sama. Massa jenis antara benda ini dengan cairannya itu sama, Rho B sama dengan Rho A. Massa jenis benda sama dengan massa jenis air, maka akan menjadi melayang. Melayang itu cenderung di tengah-tengah ya, atau sudah berada di bawah permukaan air, tapi tidak juga ke bawah. Kemungkinan ketiga adalah tenggelam. Tenggelam itu bendanya berada di dasar. Nah, di sini FA-nya lebih kecil dari WB. Gaya ke atasnya lebih kecil dari berat benda, atau dikatakan massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis airnya. Bisa dipahami ya mengapa benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian bagaimana sih penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari? Ini yang pertama adalah dimanfaatkan pada jembatan ponton atau jembatan apung. Jadi di sini ini kan ban-ban yang diisi dengan udara ya. Atau mungkin pakai drain juga bisa. Nah, kemudian jembatannya ini di atasnya. Ini jembatan ponton namanya. Kemudian yang kedua, hidrometer. Hidrometer itu alat untuk menentukan massa jenis suatu zat. Massa jenis zat cair ya dengan hidrometer. Kemudian balon udara. Balon udara ini juga menerapkan prinsip gaya ke atas atau gaya Archimedes. Nah, kemudian berikutnya adalah kapal laut. Kapal laut terbuat dari besi, namun dia tidak tenggelam di laut. Karena apa? Karena ada gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh kapal. Jadi bentuk kapal mempengaruhi, kemudian rongga udara di dalam kapalnya itu juga mempengaruhi ya. Kemudian yang terakhir adalah kapal selam. Kapal selam ini memanfaatkan juga gaya Archimedes. Dia bisa mengatur kapan saatnya menyelam dan kapan saatnya terapung kembali ke permukaan.
Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.